Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok kami. Kami dari kelompok 6 jaringan komputer yang akan membahas konsep routing. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Arana Putra, NPM 1806087. Dan rekan saya Ana Amelia dengan NPM 1906099, Bambang Irawan dengan NPM 1906120, dan Kusmayadi 1906125. Selanjutnya kita akan membahas ke materi routing. Ada beberapa sub pembahasan dalam konsep routing ini. Yang pertama yaitu routing, yang kedua yaitu routing default, yang ketiga yaitu routing statis, yang keempat yaitu routing dinamis, yang kelima yaitu routing protokol, dan yang keenam yaitu link state. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu routing. Apa itu routing? Routing adalah sebuah metode yang paling umum digunakan oleh para penyedia jasa layanan internet untuk bisa menghubungkan beberapa maupun banyak device, di mana routing ini akan mengirimkan paket data ataupun informasi dari seluruh user yang terhubung dan mengirimkannya ke device lainnya. Intinya, routing ini adalah sebuah perintah atau protokol yang sudah disepakati bersama dari seluruh device, merek router yang ada di dunia untuk menghubungkan jaringan satu ke jaringan lainnya. Jenis-jenis router. Terdapat beberapa jenis-jenis router. Yang pertama yaitu routing default, yang kedua yaitu routing statis, yang ketiga yaitu routing dinamis. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai routing default itu akan disampaikan langsung oleh Kang Kusmayadi. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Ana yang telah memaparkan materi sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan tentang routing default. Routing default digunakan untuk mengirim paket-paket secara manual, menambahkan router ke sebuah network. Tujuan yang remote tidak ada di routing table ke routing hop berikutnya. Biasanya digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar. Default routing juga digunakan untuk merutekan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal routing dikonfigurasi dengan cara routing default untuk traffic internet. Selanjutnya, langkah mengkonfigurasi routing default. Yang pertama yaitu ada masuk mode global configuration, yang kedua ketik perintah IP route dengan 0.0.0.0 sebagai prefix dan 0.0.0 sebagai max. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop router. Yang ketiga yaitu keluar dari mode global config. Yang keempat yaitu gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan di npram. Routing statis juga ini adalah salah satu jenis routing manual di mana hampir sama seperti default routing. Akan tetapi yang memiliki tujuan IP yang jelas, tidak seperti default routing yang langsung mencangkup keseluruhan IP address. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu pertama administrator jaringan yang mengkonfigurator routing, yang kedua yaitu router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP secara manual untuk mengkonfigurasi route dengan routing statis. Selanjutnya, pada gambar di samping, administrator jaringan dari routing Hoboken harus konfigurasi routing statis ke jaringan 172.16
172.168.0/24 dan 172.16.5.0/24. Yang pertama yaitu menentukan outgoing interface, yang kedua yaitu menentukan next hop IP address. Yang selanjutnya ada dua statis yang sama juga dapat dikonfigurasi dengan next hop address sebagai gateway. Yang selanjutnya materi konfigurasi routing statis. Adapun beberapa contoh langkah konfigurasi seperti yang pertama yaitu tentukan dahulu prefix jaringan subnet, mask, dan address. Address bias saja interface lokal atau next hop address yang menunjukkan tujuan. Yang kedua yaitu masuk ke mode global configuration. Yang ketiga yaitu ketik perintah IP root dengan prefix dmask yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah pertama. Sedangkan untuk administratif distance berfungsi tambahan oleh digunakan oleh tidak. Langkah keempat, ulangi langkah ketiga untuk semua jaringan yang dituju yang telah ditentukan pada langkah 1. Langkah kelima yaitu keluar dari mode global configuration. Yang keenam yaitu gunakan perintah copy running config, kemudian startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang aktif ke npram. Yang selanjutnya ada verifikasi konfigurasi dan troubleshooting routing status. Ada beberapa langkah verifikasi konfigurasi seperti berikan perintah show running config dalam privilege mode untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif. Yang kedua yaitu verifikasi routing status yang telah dimasukkan. Jika root tidak benar, maka diperlukan kembali lagi ke mode global config untuk menghapus routing status yang salah dan masukkan routing yang benar. Yang ketiga yaitu berikan perintah show IP root. Yang selanjutnya yaitu verifikasi lagi apakah table routing yang dimasukkan sudah sesuai dengan tujuan dan hasil perintah tersebut. Yang selanjutnya troubleshooting configuration. Pada subbab ini diberikan contoh konfigurasi routing statis dalam Hoboken untuk mengakses jaringan pada Starlink dan Waycross seperti yang dilihat pada gambar di bawah ini. Pada konfigurasi ini routing Starlink jaringan 172.16.1.0 tidak dapat mencapai jaringan di Waycross 172.16.0.5.0. Sekian dari pemaparan saya yang akan dilanjutkan oleh kepada saudara Andika. Saya di sini akan menjelaskan namanya di sini routing dinamis. Routing dinamis adalah sebuah routing protokol yang paling sering digunakan para penyedia jasa layanan internet provider. Karena memang routing ini bekerja untuk bisa menemukan seluruh network yang ada dalam subnet tersebut. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis dan default. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Di sini ada autonomous system atau AS. AS adalah kumpulan dari jaringan jayang yang mempunyai strategi routing bersamaan jaringan yang dalam satu administrasi. AS mungkin dijalankan oleh salah satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. American Registry of Internet Numbers atau ARIN adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke AS sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor AS number yang sifatnya unik. Di sini protokol routing interior-exterior. IP protokol exterior gateway membutuhkan 3 settingan informasi berikut ini sebelum router tersebut digunakan. Yang pertama, daftar router-router tetangga untuk pertukaran informasi routing. Kedua, daftar jaringan untuk advertise sebagai tanda jaringan dapat dicapai secara langsung. Yang ketiga, nomor autonomous system dari router lokal routing protokol eksterior harus mengisolasi autonomous system. Selanjutnya ke slide berikutnya routing protokol.
Routing protokol adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing, sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim lebih jelas, dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Routing protokol adalah berbeda dengan routed protokol. Routing protokol adalah komunikasi antara router, sedangkan routing protokol mengizinkan router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Di sini ada routed versus routing protokol. Contoh routing protokol ada RIP, menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. IGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco distance vector. OSPF menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link state. IGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Advanced Cisco distance vector. BGP menggunakan protokol routing exterior dengan algoritma distance vector. Selanjutnya karakteristiknya. Dasar RIP karakteristiknya sebagai berikut. 1. Routing protokol distance vector. 2. Metrik berdasarkan jumlah lompatan hop count untuk pemilihan jalur. 3. Jika hop count lebih dari 15, paket dibuang. Yang keempat, update routing dilakukan secara broadcast setiap 30 detik. Yang kedua, IGRP adalah protokol routing yang dibangun oleh Cisco. Karakteristiknya adalah protokol routing distance vector. Kedua, menggunakan composite metric yang terdiri atas bandwidth, load, delay, dan reliability. Yang ketiga, update routing dilakukan secara broadcast 90 detik. Yang selanjutnya, OSPF menggunakan protokol routing link state dengan karakteristik sebagai berikut. Protokol routing link state. Kedua, menggunakan open standard protokol routing yang dijelaskan di RFC 2328. Yang ketiga, menggunakan algoritma SPF untuk menghitung konsep rendah. Yang keempat, update routing dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. Yang selanjutnya, EIGRP menggunakan protokol routing inside distance vector. Karakteristiknya adalah 1. Menggunakan protokol routing inside distance vector juga. Yang kedua, menggunakan cost load balancing yang tidak sama. Yang ketiga, menggunakan algoritma kombinasi antara distance vector dan link state. Yang keempat, update routing dilakukan secara multicast menggunakan alamat 224.0.0.0.10 yang diakibatkan oleh perubahan topologi jaringan. Yang terakhir, border gateway protocol atau BGP menggunakan routing protokol eksterior dengan karakteristiknya adalah menggunakan routing protokol distance vector juga. Yang kedua, digunakan antara ISP dengan ISP dan klien-klien. Yang ketiga, dilakukan untuk merutekan trafik internet antar autonomous system. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bambang. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan Andika yang telah membacakan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu konfigurasi routing. Untuk menghidupkan protokol routing pada suatu router membutuhkan setting parameter global dan routing. Tugas global meliputi pemilihan protokol routing seperti RIP, IGRP, EIGRP atau OSPF. Sedangkan tugas konfigurasi routing untuk menunjukkan jumlah jaringan IP. Di sini terdapat dua gambar. Yang pertama, gambar klasifikasi routing protokol, konsep distance vector. Klasifikasi routing protokol. Sebagian besar algoritma routing dapat diklasifikasi menjadi satu dari dua kategori berikut. 1. Routing distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dari dan jarak ke link-link lain dalam suatu internet network. Link states bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internet network. Konsep distance vector.
Algoritma routing distance vector secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing ini diupdate antar router yang saling berhubungan pada saat perubahan topologi. Algoritma distance vector juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford. Jaringan distance vector discovery. Setiap router yang menggunakan distance vector pertama kali mengidentifikasi router-router tetangganya. Interface yang terhubung langsung ke router tetangganya mempunyai distance 0. Router yang menerapkan distance vector dapat menentukan jalur terbaik untuk menuju ke jaringan tujuan berdasarkan informasi yang diterima dari tetangganya. Lalu ada link stage. Link stage. Algoritma link stage juga dikenal dengan algoritma Dijkstra atau algoritma Sorted Path First (SPF). Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Fitur-fitur yang dimiliki oleh router routing link stage adalah link state advertisement (LSA) adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. Topological database adalah kumpulan informasi dari LSA. SPM algorithm adalah hasil perhitungan pada database sehingga hasil dari daftar pohon SPF. Routing table, rute dan interface. Jaringan link state discovery dan penggunaan interface lokal sebagai gateway. Ketika router melakukan pertukaran RSA, dimulai dengan jaringan yang terhubung langsung tentang informasi yang mereka miliki. Kesimpulan, routing adalah proses bagaimana router melewatkan paket ke jaringan yang dituju. Routing protokol adalah komunikasi yang digunakan antar router-router. Routing protokol mengizinkan satu router untuk sharing informasi dengan router-router lain berdasarkan jaringan yang ia ketahui dan jalur terbaik ke jaringan tersebut. Algoritma routing dapat diklasifikasi sebagai satu dari dua kategori, distance vector atau link state. Autonomous System (AS) adalah kumpulan dari jaringan-jaringan dalam satu pengawasan administrasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 6, dengan judul konsep routing. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata atau pemaparan, baik itu materi atau maupun secara lisan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.